Hai semua, kali ini aku mau bikin donat premium ala Jeko yang simple dan ekonomis. Satu resep ini bisa jadi 14 piece karena aku menggunakan dough sebesar 35 gram. Biarpun dengan dough 35 gram ini menghasilkan donat yang lumayan gembul ya. Donatnya sendiri ini empuk banget, lembut meskipun hanya pakai satu kuning telur aja. Ternyata ini bisa tahan sampai 4 harian loh. Sekarang langsung aja ya ke cara pembuatannya. Pertama-tama, masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram gula pasir, 1 gram bread improver, 3 gram ragi instan, 15 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh bubuk pala, 3 gram garam, 30 gram butter, 1 butir kuning telur, dan yang terakhir, masukkan 140 ml susu cair dingin, sebelum di mixer, ini kita aduk dulu sebentar biar tepungnya tidak kemana-mana ya. Aduk sampai menggumpal, kemudian ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis, terlihat ya itu adonannya sudah tidak terlalu menempel di wadah. Langsung kita naikkan kecepatannya ke sedang atau nomor 2. Lalu kita mixer kembali sampai adonannya kalis dan juga elastis ya. Oke teman-teman, setelah di mixer selama kurang lebih 10 menit, hasilnya udah kalis ya. Udah terlihat itu adonannya, permukaannya udah halus. Tahap selanjutnya kita tes keelastisannya. Matikan dulu mixernya. Kita bentangkan dulu adonannya, pelan-pelan aja. Nah, kalau ada selaput tipis seperti ini yang tidak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis dan juga elastis ya. Ini udah siap kita gunakan. Langsung kita pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya adonannya kita bulatkan besar seperti ini biar tidak mudah kering ya. Sebelum kita timbang, kita baluri dulu permukaannya menggunakan minyak goreng. Selanjutnya, kita potong-potong adonan menjadi beberapa bagian. Masing-masing beratnya aku bikin 35 gram. Tahap selanjutnya kita rounding adonan sampai padat dan juga halus ya. Setelah di rounding, kalau yang bagian bawahnya itu masih belum rapat, bisa kita cubit-cubit seperti ini ya. Lalu kita sedikit lempar seperti ini. Ini tujuannya biar yang bagian bawahnya itu tidak berongga ya dan bisa rapat. Ini perlu banget buat ingat, saat ngeronding adonan itu wajib banget harus padat dan rapat. Karena nanti pada saat ngegoreng donat tidak menyerap minyak banyak. Selain itu biar hasil akhir donatnya nanti jadi cantik dan mulus ya. Setelah itu, letakkan adonan dari yang pertama kali kita rounding. Ini tidak boleh sampai acak-acakan ya. Tutup dengan kain bersih atau plastik bersih agar tetap lembab. Dan kita diamkan atau kita istirahatkan selama kurang lebih 15-20 menit. Setelah diistirahatkan, memang adonan belum begitu mengembang ya. Selanjutnya ambil satu adonan dari yang pertama kali kita rounding. Balurkan ke tepung sampai rata.
Lalu degasing adonan atau buang gas dengan cara ditekan seperti ini. Aku pakai scraper ya. Dan yang terakhir, aku cetak menggunakan toples kecil berukuran 8 cm. Kalau teman-teman punya ring cutter donat bisa pakai itu ya. Karena aku nggak punya, jadi yang ada aja di rumah. Tuh, cara ngebentuknya gampang banget kan? Tinggal kita tekan aja sampai bagian pinggiran adonannya itu terlepas. Tuh, jadi lebih rapi kan? Dan kelihatan bagian sisa gelembung-gelembung yang ada di pinggiran adonan tadi udah hilang. Kemudian ini kita lubangi bagian tengahnya. Ini aku menggunakan tutup botol. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian letakkan di alas donat yang sebelumnya udah ditaburi menggunakan tepung. Kemudian letakkan sesuai urutan ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Setelah didegasing dan dibentuk semua, hasilnya rapi banget. Udah kelihatan ya, itu bentuknya cantik banget. Ini ada yang aku lubangi dan enggak ya. Selanjutnya kita proofing selama kurang lebih 1-1,5 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Aku menggunakan proofing terbuka ya. Dan setelah 1 jam di proofing, hasilnya udah mengembang 2 kali lipat. Kebetulan di tempat aku ini udaranya lagi hangat ya. Sebelum donatnya digoreng, panaskan dulu minyaknya hingga suhunya 160 derajat sampai 170 derajat. Goreng di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil. Ini aku pakai metode 2 kali balik. Jadi setelah kita celupkan atau kita masukkan ke dalam minyak, tunggu beberapa detik, 5-10 detikan, langsung kita balik seperti ini ya. Oke, itu bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan. Bisa kita balik. Dan setelah kedua sisinya matang, bisa kita angkat. Kita hentak-hentakan seperti ini ya, biar white ringnya tidak merosot. Kalau udah selesai digoreng semua, langkah selanjutnya kita beri glaze dengan berbagai rasa. Dan ini donat premium ala Jekonya udah jadi, bener-bener hasilnya bagus banget ya. Maaf ya teman-teman, aku ini ngehiasinya kurang rapi karena masih belajar ya. BTW aku suka banget sama hasil donat kali ini karena dari rasa donatnya sendiri itu gak terlalu manis. Jadi cocok banget ya ditambahin sama topping-topping glaze yang cantik seperti ini. Selain itu karena dari tekstur donatnya sendiri itu udah lembut banget, udah kelihatan dari seratnya itu kecil-kecil ya. Dan ini recommended banget, wajib banget teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih udah menonton ya, semoga mudah dimengerti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.